Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas materi bab 1, yaitu tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang pertama akan kita bahas yaitu tentang arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Para pendiri negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 telah menyepakati dasar negara, yaitu Pancasila. Ini sudah kita bahas di kelas 7. Istilah Pancasila ini sudah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu pada abad 14. Jadi istilah Pancasila ini terdapat dalam buku Nagara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Jadi istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta berasal dari kata panca yaitu 5 dan sila yaitu sendi atau asas. Jadi Pancasila berarti batu sendi yang 5. Juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5. Mana pelaksanaan kesusilaan yang 5 itu? Yaitu dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri, dilarang berjiwa dengki, dilarang berbohong, dan dilarang mabuk atau minuman keras. Itu pelaksanaan kesusilaan yang 5 ya, yang ada sejak zaman Majapahit. Istilah Pancasila ini pertama kali dikenalkan oleh Bapak Insinyur Soekarno, yaitu pada sidang pertama BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu tepatnya ketika beliau menyampaikan rumusan dasar negara, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila adalah isi dari jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya, yang terpendam oleh kebudayaan Barat. Jadi Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi yaitu falsafah bangsa Indonesia. Jadi bukan hanya falsafah negara, tapi falsafah seluruh bangsa Indonesia. Fungsi dan peranan Pancasila. Fungsi dan peranan Pancasila yang pertama adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Ini bermakna bahwa Pancasila berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Ini artinya bahwa Pancasila memberikan corak yang khas pada bangsa Indonesia yang menjadi pembeda atau yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lainnya. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ini bermakna bahwa Pancasila berfungsi sebagai sumber hukum
yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya bahwa semua aturan, semua hukum yang ada di Indonesia bersumber dari Pancasila. Yang selanjutnya, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Ini bermakna bahwa Pancasila sebagai perjanjian luhur ini telah disepakati melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun pada waktu itu yang mengadakan kesepakatan itu adalah organisasi PPKI, tetapi ini menandakan bahwa seluruh bangsa Indonesia menyepakati Pancasila sebagai dasar negara. Kenapa? Karena PPKI merupakan organisasi yang mewakili seluruh bangsa Indonesia. Yang selanjutnya, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Ini bermakna bahwa dengan Pancasila itu berguna untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Dan selanjutnya, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini mengandung makna bahwa sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Yang terakhir, Pancasila sebagai moral pembangunan. Artinya bahwa Pancasila dijadikan kerangka, dijadikan acuan, tolok ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.